Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki Honda Vario Tekno Karbu yang awal ya. Ini motor ini seperti biasa untuk penyakit Honda Vario Karbu itu selalu ngempos ya. Kalau motor tua itu di karbu vakum itu penyakitnya ngempos. Nah, kita akan coba atasi. Biasanya kerusakannya itu ada di bagian karet vakum karburator, tapi bisa juga di bagian yang lain. Dan untuk menentukan atau memastikannya, kita akan buka dulu bagian karburatornya. Buat teman-teman yang mempunyai kendala tenaganya ngempos ya, untuk Vario Tekno yang ngempos di tanjakan atau saat akselerasi nggak ada tenaga, bisa ikuti cara-cara untuk mengatasi Honda Vario yang ngempos tidak ada tenaga ya. Pertama, teman-teman buka dulu bagian jok atau bagasinya untuk membuka bagian dari karburator. Untuk Vario yang ngampos kurang tenaga di tanjakan dan saat berakselerasi itu biasanya bukan karburator yang kotor ya, tapi akibat dari karet vakum yang sudah bocor, atau kalau nggak bocor itu biasanya si karetnya itu sudah lember. Kita akan buka dulu ya kedua tutup karet vakumnya menggunakan obeng. Untuk perbaikannya bisa, kalau sudah parah bisa diganti atau juga bisa diakal-akali ya, akal-akali. Ya, kita lihat dulu kerusakannya. Nah, ini penyakitnya biasanya di sini teman-teman ya. Ada di karet vakum. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di sini, ini karet vakum. Nah, kurang jelas Dedeng. Nah, ini teman-teman, penyakitnya ada di sini ya, tuh. Ada di karet vakum. Karet vakumnya udah pada sobek. Ya, udah pada sobek tuh. Ya, akibat sobek ini otomatis udara kevakuman pada bagian skep ya. Untuk mangkat itu kan dibutuhkan kevakuman udara. Jadi si udaranya itu bocor lewat karet-karet yang bocor ini. Nah, ini sebenarnya kalau ingin bagus otomatis ini harus dilakukan penggantian pada bagian karet vakum ya. Ini kisaran harganya itu kalau nggak salah itu 100.000, kalau nggak salah itu dulu sekitar 100.000 lebih lah untuk harga yang originalnya. Kalau yang KW-KW banyak, tapi yang saya rekomendasikan yang ori saja, karena kalau KW itu biasanya karetnya itu getas atau nanti bu heras. Kalau dalam bahasa Sundanya itu heras. Nah, jadi kalau karetnya getas, jadi si skepnya ini susah untuk naik ke atas. Nah, kalau susah untuk naik ke atas, otomatis tenaganya itu jadi loyo alias kurang tenaga, biasanya di tanjakan atau saat motor berakselerasi. Untuk memperbaikinya atau mengatasinya, silakan teman-teman bisa ganti bagian vakumnya. Untuk menggantinya pun mudah ya, untuk mengganti karet vakum itu mudah. Nah, misalkan ini masih terpasang, tinggal dicabut saja seperti ini ya, cabut, tarik, lalu pasangkan kembali bagian vakum yang baru. Masangkannya juga mudah seperti ini. Cukup dimasukkan ke lubang yang ada dudukan di bagian skepnya. Lalu si bagian sisinya ini ditekan-tekan pakai jari juga bisa, hingga si bagian yang ada bunderan ini, karet ini masuk ke dalam ya. Simpel saja ya, seperti itu. Kalau mau diakal-akalin juga boleh, mengakalin karet vakum yang bocor yang bikin tenaga ngempos itu juga bisa diakal-akalin ya. Nah, tapi kalau diakal-akalin, ini cara atau yang trik yang saya gunakan ya, boleh teman-teman ikuti. Ini trik yang saya gunakan, boleh teman-teman ikuti, boleh juga tidak apa-apa ya. Beda mekanik biasanya beda cara untuk mengatasi kerusakan-kerusakan pada kendaraan bermotor.
Dan untuk saya pribadi, untuk mengatasi kebocoran pada bagian karet vakum itu, ini sifatnya untuk sementara sambil nunggu uang terkumpul untuk mengganti part yang baru ya, yang sudah rusak ini. Teman-teman sediakan plastik, ini plastik kresek ya, ini plastik kresek biasa. Lalu teman-teman gunting kecil-kecil bagian plastik kresek ini ya, gunting kecil seperti ini. Nah, dipotong-potong ini sekitar tergantung lubang kebocoran pada bagian vakum ya. Jumlahnya juga ditentukan sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai dengan kerusakan atau kebocoran pada bagian vakum. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman juga siapkan ini lem super glue. Saya pakai merek Dextun. Nah, ini untuk kisaran harga lem seperti ini harganya Rp10.000. Dan fungsi dari plastik yang kita gunting-gunting tadi itu fungsinya untuk menutupi bagian dari karet yang bocor. Nah, ini karet yang bocornya ya. Jadi caranya seperti ini, kita plastiknya kita kasih lem sedikit saja ya, hati-hati. Hati-hati kena tangan, nggak perlu berlebihan, sedikit saja. Kalau kebanyakan nanti kena karetnya, jadi karetnya malah bisa jadi lebih getas. Lalu tutupkan ke bagian karet yang bocor. Nah, seperti ini ya. Tuh, jadi intinya ini untuk menutupi kebocoran pada bagian karet vakum. Nah, hampir tidak terlihat ya. Lakukan hal yang sama ke seluruh bagian karet yang bocor tadi ya, dengan memberi lem terlebih dahulu di bagian plastik, lalu ditutupkan ke bagian karet yang bocor. Set. Kalau untuk mengatasi tenaga yang ngampos di bagian vario itu juga tidak hanya mengganti atau mengakali dengan cara seperti ini, ada juga trik yang lain ya, biar si bagian skep ini mudah untuk naik ke atasnya, itu mudah ya, jadi nggak berat. Ada juga trik yang lain biar nggak terlalu berat atau lemot tenaganya, bisa teman-teman ikuti videonya, nanti saya kasih tahu. Saya terlebih dahulu kasih lem dulu, saya benerin satu-satu penyakitnya ya. Nah, nanti sekalian pemasangan saya kasih tahu juga agar tenaganya itu lebih relatif, lebih responsif dibanding dengan kondisi yang seperti ini, yang karetnya udah getas atau udah pada sobek. Nah, ini ya keseluruhannya sudah saya lem, tinggal kita pasangkan kembali ke bagian skepnya. Sip ya, kita pasangkan kembali. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Nah, kalau untuk mensiasati yang pos itu, selain dari karet vakumnya, kita juga bisa akal-akalin dari ini nih, dari per skepnya. Nah, ini kan kalau kita pasang posisinya panjang seperti ini, otomatis kalau si karetnya itu keras ditambah pernya itu panjang seperti ini, si bagian skepnya itu otomatis akan lebih sulit untuk naik ke atas.
Jadi bisa kita akalin, kita potong sedikit di sini sekitar 1 cm ya. Kita buang 1 cm. Nah, di sini nanti kita cukup potong menggunakan tang saja. Kita potong di sini kurang lebih 1 cm. Nah, sudah saya buang, lalu kita pasangkan. Nah, biasanya itu si motor nanti tenaganya akan lebih ringan ya. Akan lebih ringan saat berakselerasi dan ditanjakan itu biasanya akan lebih ringan. Kita sudah seperti ini. Nanti akan saya coba dulu. Hasilnya seperti apa? Nah, saya akan coba dulu ya. Berhasil teman-teman ya. Jadi untuk Honda Vario Karbu, Honda Vario Tekno Karbu ya, untuk gejala ngempos nggak ada tenaga saat akselerasi dan ditanjakan sudah diatasi ya. Pada video kali ini saya nggak ganti, tapi saya akal-akalin dengan cara menambahkan plastik dan lem super glue atau lem Korea. Demikian ya untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.